Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan melanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu masih tentang osilasi, tapi lebih uh, umum di sini kita sebut sebagai sistem yang berosilasi. Baik, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa osilasi itu adalah gerak bolak-balik secara periodik, atau kita sebut sebagai gerak harmonik ya, yang bisa terlihat pada sistem pegas misalnya, sistem bandul, dan mungkin bisa kita lihat juga pada beberapa alat yang kita sering pakai, apakah di motor, di mobil, atau di spring bed. Mungkin kita pernah lihat dan pernah mencoba, pernah merasakan bahwa osilasi itu memudahkan kita, osilasi itu juga memberikan manfaat bagi di dalam kehidupan manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana persamaan gerak dari sebuah sistem yang berosilasi, terutama pada sistem pegas misalnya, dan kita sudah menginvestigasi ada beberapa sistem yang berosilasi, ada sistem osilasi linier, ada sistem osilasi dengan redaman, redaman pun terbagi tiga, redaman sempurna, teredam kritis, dan teredam biasa. Dan kemarin kita bisa membedakan ketiganya itu dengan meninjau frekuensi osilasinya. Pada bahasan ini kita mencoba untuk meninjau sistem osilasi yang lebih umum. Ya. Idenya sama sebenarnya, adalah ada sebuah sistem yang bergerak secara periodik, yang bergerak bolak-balik atau kita sebut berosilasi. Dan sistem ini bisa kita buat dalam sebuah bentuk persamaan, ya, persamaan Newton. Ya. Ini dia misalnya persamaan 4.1 ini, M kali A sama dengan F. F-nya itu saya gabungkan ke kiri ini, jadi ada terbagi dua, ada G dan F di sini ya. G itu bergantung X dot misalnya, atau F yang bergantung hanya dengan X. Jadi ini gaya yang bekerja pada sistem itu. Ya. Kalau di sini disebut F itu fungsi yang nonlinear, G itu fungsi yang nonlinear bergantung X dot ya. Ini contoh ya, contoh persamaan yang bisa kita bangun ketika kita meninjau gerak yang berosilasi. Tentu persamaan ini muncul dari hukum Newton 2 ya, dari sigma F itu sama dengan M kali A. Sigma F itu diwakili oleh dua ini, G dan F. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk meninjau sistem yang berosilasi juga, tapi ternyata pada bentuk yang lain, ya, yaitu pada rangkaian elektronik. Ya. Kita bisa tinjau bahwa ternyata rangkaian elektronik itu juga mempunyai suatu pola atau gerakan yang bolak-balik ya kita sebut ya, atau periodik. Bagaimana bentuk persamaan-persamaan atau variabel-variabel yang berpengaruh di sini? Kita kembali dulu sebelum meninjau itu, kita flashback sedikit tentang sistem osilasi, terutama pada pegas misalnya. Ini ada konstanta pegas K, ini ada persamaan Newtonnya, dan kita bisa dapatkan solusinya seperti ini. Ini sudah kita dapatkan sebelumnya. Dengan omega 0 itu ada frekuensi dari sebuah osilasi, bergantung pada konstanta pegas dan massa, ya, dua massa bendanya. Nah, kalau kita berbicara tentang rangkaian listrik, ya, jadi rangkaian listrik itu ternyata analog dengan kondisi di pegas. Ya. Kondisi di pegas. Ya. Kalau kita tinjau rangkaian listrik, kita lihat dia punya sebuah alat penyimpan yang kita sebut sebagai kapasitor. Ada juga alat penginduksi yang disebut sebagai induktor atau L kita simbolkan, dan juga adalah arus yang kita sebut sebagai muatan ya, muatan yang disebut sebagai Q. Ya. Muatan itu bergantung dengan waktu ya. Dan kita juga punya arus ya. Ya, kalau kita belajar elektronika, kapasitor, induktor, muatan, arus itu muncul. Dan kita punya hubungan I dengan Q itu bahwa
I atau arus itu adalah perubahan dari muatan terhadap waktu. Atau bisa kita sebut, kita simbolkan Q dot. Ya. Itu kita sebut sebagai I. Dan kita juga punya di suatu rangkaian listrik kita juga punya voltase, ya, pada induktor, ya. Itu kita sebut sebagai VL, ya, voltase di induktor. Apa itu? Yaitu L dikali dengan turunan dari arus, ya, dI per dt. Ini kita sebut sebagai VL. Ada juga ya. Kalau kita lihat gambar berikut, ini gambar A, B, dan C, ya. Ini ada 3 gambar. Kita ingin mengcompare, ya, membandingkan antara sistem pegas yang kita pelajari sebelumnya dengan yang sistem rangkaian listrik ini. Ya. Kalau kita lihat, ini sistem pegas kita, ada konstanta pegas, ini pegasnya, ada masanya, kita bisa membangun sebuah persamaan gerak di sini. Ya. Tapi perlu kita ingat persamaan gerak ini tanpa hambatan, tanpa redaman, ya. Jadi kita sebut sebagai free oscillasi. Kita coba bandingkan ke gambar sebelahnya. Gambar sebelahnya ini kita punya muatan plus Q minus Q disimpan di kapasitor ini, ya. Kita sebut C. Dan juga kita dapat melihat di sini ada L, ya, induktor. Ya, dan di sini ada mengalir arus, ya. Mengalir arus. Ya. Nah, kalau kita analisa voltase, ya, voltase dari rangkaian ini, kita dapat tuliskan ada 2, yaitu voltase di L dan voltase di C, atau tegangan di L dan tegangan di C. Tegangan di L dan tegangan di C itu sama dengan 0. Jadi L Q double dot itu adalah tegangan di L, dan Q per C itu tegangan di kapasitor, ya. Kita balik lagi ke sini. Ini ada L dI per dt ini sama dengan Q double dot, ya. Jadi I itu adalah Q dot. Berarti kalau diturunkan sekali lagi terhadap T, dia adalah Q double dot. Ya. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Q per C itu adalah voltase di ketegangan di kapasitor. Nah, kita bisa membandingkan 2 gambar ini, serupa tapi tak sama, ya. Jadi persamaannya mirip, ada turunan kedua terhadap waktu, turunan kedua terhadap satu, dan ini adalah seper C adalah konstantanya, Q-nya adalah arus, ya. Q arus. Jadi yang berubah di sini Q, kalau di sini kan posisi, ya. Kalau ini arusnya yang berubah. Oke. Dan ini kita sebut sebagai osilasi bebas karena tidak ada hambatan hambatan atau redaman dari osilasi ini. Jadi ini gerakan yang terus berulang, ya, terus berulang. Ini terus berulang. Ya, harusnya masuk ke dari sini, ya, kiri ke kanan terus. Kali ini terus berulang tapi bolak-balik, ya. Oke. Kalau kita juga tinjau bahwa kalau ada redaman, ya, osilasi yang teredam, di mana redamannya ditunjukkan oleh Bx dot di sini, untuk kasus pegas. Kasus rangkaian listrik juga kita bisa tinjau ketika ada hambatan. Jadi sebelumnya kita lihat tidak ada hambatan sama sekali, jadi ini bebas bergerak, bebas berosilasi. Ketika kita tambahkan R, maka kita bisa tambahkan lagi RQ dot atau tegangan di R. RQ dot itu berarti IR, ohm, ya, ohm. Jadi persamaannya nambah RQ dot. Ya. Ini juga nambah Bx dot. Ya, ini bisa analog, ya. Osilasi yang lain lagi, misalnya osilasi yang menambahkan gaya eksternal, ya. Kita sebut, ya, gaya eksternal. Ya, seperti ini, F, ya. Udah bolak-balik tapi ditarik lagi, kira-kira begitu. Kita bisa mengkonstruk sebuah persamaan seperti ini. Mx dot dot plus Bx dot plus Kx yang sebelumnya, sama dengan yang di atas. Tambah sama dengan F. F ini berlawanan dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu didorong, sekarang tarik ke sana, jadi F positif. Ya. Nah, di sini juga, ya, untuk yang kasus rangkaian listrik,
kita bisa melihat selain ada C kapasitor, ada hambatan, resistor dan induktor, kita juga menambahkan tegangan yang lain. Ini tegangan epsilon ini kita sebut sebagai sama dengan epsilon cos omega T. Ini berupa tegangan ya. Tegangan yang kita tambahkan di rangkaian ini sehingga tidak lagi sama dengan 0 tapi sama dengan sebuah epsilon atau tegangan yang kita tambahkan tadi. Nah, ini analogi ya. Kalau tadi kita hanya meninjau sistem mekanik ya berupa pegas, sekarang kita bisa meninjau sistem lain yang juga berosilasi, yaitu sistem rangkaian listrik. Dan yang kita perlu tekankan di sini bahwa kita membangun sebuah persamaan yang mungkin secara simbolnya berbeda, tapi esensinya ini persamaan yang serupa, ya. Persamaan serupa. Ya. Jadi ada turunan kedua terhadap waktu, ada faktor redamannya atau hambatannya, dan ada juga faktor gaya luarnya ya, di ketiga gambar ini. Nah, kita bisa bayangkan bahwa ternyata memang konsep harmonik itu tidak hanya terjadi di dunia makroskopik ya, tapi juga bisa kita tinjau di dunia mikroskopik ya, berupa gerak pada muatan listrik, ya. Gerak pada muatan listrik. Tiga gerakan ini kita sebut sebagai osilasi bebas, ada osilasi teredam, ada juga osilasi teredam yang ditambah dengan gaya luar, ya, ditambah dengan gaya luar. Jadi ditambah dengan gaya luar itu maksudnya ketika dia diredam, itu kan sudah hampir tidak berosilasi lagi. Jadi kita punya pegas lagi berosilasi, kita redam supaya osilasinya berkurang kan, sampai akhirnya dia tidak lagi berosilasi, tapi ditarik lagi dengan menambahkan gaya luar atau external force. Ya redaman itu bisa terimbangi dengan gaya luarnya sehingga tetap berosilasi. Oke, tiga sistem ini ya. Nah, dan tentu kita bisa membuat sebuah analogi. Ya. Kalau sistem mekanik kita tinjau perpindahannya, kalau sistem elektrik kita tinjau muatannya. Lantas kita juga bisa meninjau kecepatan melalui turunan dari perubahan posisi terhadap waktu. Kalau di elektrik tentu kita meninjau perubahan muatan terhadap waktu ya, atau muatan yang bergerak itu disebut sebagai arus. Lantas ada massa M, analog dengan induktansi, compliance atau pemulih ya, gaya pemulih K itu super K ya, atau analog dengan kapasitansi, dan konstanta redaman atau B ini analog dengan resistor, dan gaya luar atau applied force atau external force kita sebut F, dan di sistem elektrik kita simbolkan epsilon ya. Jadi ada GGL atau tegangan yang kita electromotive force atau GGL yang kita tambahkan di sistem tersebut. Nah, jadi ini analog ya. Bagaimana kita membandingkan antara sistem mekanik dengan sistem elektrik. Oke, tentu kita juga bisa membangun sebuah solusi dari sistem elektrik ini. Ya, kalau tadi kita bisa membuat atau mencari solusi dari sistem mekanik melalui persamaan 2 Newton, sekarang juga sama ya, melalui sistem elektrik kita bisa membangun mencari solusi bagaimana bentuk Q-nya, Dan ternyata ya persis sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Ya, persis sama. Kita bisa mendapatkan menggunakan the sum of voltage, kita menggunakan hukum Kirchhoff ya. VL plus VC sama dengan 0, maka LI per dt ya ini di yang tanpa redaman ini sepertinya ya.
tidak ada R-nya sama dengan 0 ya. Kita juga bisa LQ dot dot ya, ini sama dengan LQ dot dot, Q sama dengan 0, Q dot dot plus per LC Q sama dengan 0. Ini tanpa redaman ya, kita bisa dapatkan Q sama dengan Q0 cos omega 0 T. Persis sama ya, persis sama. Tapi definisinya mungkin ya, kalau kemarin kita sebut omega 0 itu akar K per M, kan di situ ada konstanta pegas. Sekarang akar K per M itu muncul dari kita misalkan per LC ini ya. Per LC ini adalah omega 0. Apa omega 0? Ya kita sebut sebagai frekuensi ya. Frekuensi osilasi dari si muatan. Oke, kalau ada redaman seperti ini 413 ya, bersama 413 ya, persamaan yang serupa tapi tidak sama dengan sistem pegas juga. Ada R di sini ya. Kalau kita selesaikan oke, iya. Ini juga analog ya, analog dengan sistem mekanik sebelumnya. Ya. Ini persamaannya. Nah, ini yang mungkin perlu kita tekankan, yaitu bagaimana kita meninjau sistem yang tambah dengan external force ya, atau kayak yang ditambahkan ya, atau applied force seperti persamaan 14 ini ya. Ini kalau di sistem mekanik, ini di sistem elektrik kita tadi ya. Ini jadi persamaannya. Jadi bagaimana solusinya? Sebenarnya solusinya sama dengan sistem mekanik ya, cuman mungkin simbolnya saja yang berbeda. Oke, bagaimana kalau seandainya kita meninjau sistem yang gaya yang bekerja itu ya, punya pegas yang paralel, ya, maka kita bisa buat persamaan ini ya. Seper K sama dengan seper K1 plus seper K2, seperti ini misalnya pegasnya ya. Dengan cara yang sama, analog juga pada sistem listrik ya, kita bisa membuat paralel kapasitor seperti ini ya. Nah, tentu ini juga begini gambar untuk yang paralel begini, ini seri ya. Assalamualaikum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem ini ya. Mudah-mudahan membantu kita dalam memahami tentang konsep sistem harmonik. Ternyata tidak hanya ada di makroskopik ya, tapi juga muncul di mikroskopik seperti di kasus elektrik. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.